Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Uti Nopriani. Saya adalah dosen pada program studi S1 Peternakan Universitas Sintuwu Maroso, NIDN 0929118604. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan pada saat ini adalah mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan Ternak dengan kode PTK 3193 yang memiliki bobot sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktik. Dan mata kuliah ini bisa didapat di semester ganjil. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan teknik pengolahan dari berbagai bahan pakan ternak yang berasal dari hijauan, limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah agroindustri, limbah rumah tangga, limbah pasar, dan limbah restoran. Dan diketahui sebagian dari bahan pakan tersebut itu rendah kualitasnya, di mana seratnya sangat tinggi dan protein kasarnya sangat rendah. Untuk itu diperlukan teknologi pengolahan pakan ternak dalam meningkatkan kandungan nutrisinya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pengenalan berbagai bahan pakan ternak, 3. Analisa karakteristik bahan pakan ternak, 4. Cara pengolahan bahan pakan ternak. Jadi pada mata kuliah ini saya berfokus kepada potensi sumber bahan pakan ternak lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Dan selanjutnya dalam sistem pembelajaran di masa pandemi saat ini, jadi saya lakukan secara online dengan bantuan aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan atau Zoom. Dan metode pengumpulan tugas dan pemberian tugas saya lakukan melalui Google Classroom. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa bisa mengetahui berbagai sumber bahan pakan ternak khususnya yang ada di daerah Kota Poso serta cara pengolahannya. Berikut metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu melalui ceramah, tanya jawab atau diskusi, dan praktikum. Ceramah diharapkan mahasiswa bisa menambah wawasan dan memperoleh informasi di bidang peternakan khususnya teknologi pengolahan pakan ternak. Praktikum saya buat dalam bentuk kelompok, kemudian saya berikan studi kasus untuk dipecahkan bersama-sama dalam kelompok melalui presentasi agar mahasiswa lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Dan untuk mempermudah proses pembelajaran, saya juga membuat bahan ajar berupa slide presentasi dan handbook sesuai RPS, serta panduan praktikum untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Mampu menjelaskan dan memahami teknologi pengolahan pakan ternak. 2. Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan berbagai sumber bahan pakan ternak. 3. Mampu mengkategorikan karakteristik khas bahan pakan ternak. 4. Mampu mengolah bahan pakan ternak. Selanjutnya untuk sistem penilaian yaitu 1. Aktivitas sebesar 10%, tugas 20%, praktikum 25%, UTS 20%, dan UAS 25%. Oke, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran online via Google Meet. Halo? Mana yang lain, Ratika? Mungkin belum join, Ibu. Oke. Ibu tunggu ya. Iya, Ibu. Sudah jam, tapi 2 menit lagi. Halo? Selamat siang, Ibu. Siang. Suaranya siapa ini? Iya, Ibu. Lisya. Oke. Ketemu lagi kita ya. Iya, Ibu. Mana yang lain, Lisya? Semoga berhasil ini siang. Sementara join, tahu Ibu. Kenapa?
Kenapa Lesia? Join setahu dorang. Oh iya. Di mana kan ini? Sementara Di gereja? join Ibu. Tidak nggak di gereja ini. Di kos Ibu. Oh, Ibu lihat kayak ada pohon-pohon Natal di situ di belakang. Tidak Ibu, di kos. Kosmu di mana? Kosmu di mana? Tidak ada Ibu. Oh, itu lampu-lampu ya, lampu-lampu pohon Natal toh. Nah, itu yang maksud. Kira nggak di gereja. Kira anak ibadah belum pulang. Di Oke, Kabua sudah. Ibu. 3 oh. Memang di situ terus nggak nah? Iya Ibu. Tidak pulang kampung. Tidak Ibu. Kampungmu di mana, Dang? Oke, sudah 4 orang, 5 orang. Yudit Tidak Ibu. datang lagi. Saya di Taripah. Oh, jauh jauh. Tapi di pandemi tidak pernah ada di kampung di Taripah? Ya, Licia? Halo, dengar suara Ibu? Halo, tes. Dengar suara Ibu ya? Ini saya baru pulang dari kampung Ibu. Selama pandemi saya di kampung. Berarti pas pertemuan Selama itu? pandemi saya di kampung Ibu. Oh, baru ini hari Minggu di Keposo Iya Ibu. Dengar Ibu, dengar. Oh, suaranya siapa ini? Juana? Atau suara siapa? Iya Ibu, dengar. Oke, yang penting suaranya Ibu sudah stabil. Baru mana ini ya, sudah mulai berdatangan. Oke, kalau sudah semua kita lanjut saja. Iya Ibu. Tapi sehat-sehat semua kalian di sini kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat datang semuanya di pertemuan yang berikutnya di mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan. Ini kita sudah masuk di pertemuan selanjutnya. Dan materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ruang lingkup teknologi pengolahan pakan ternak, terdiri dari deskripsi, tujuan, manfaat, dan strategi pembelajaran. Dan sekarang Ibu akan share materinya. Sudah ada kan materinya Ibu? Dapat lihat? Sudah ada Bu. Ibu ada. Oke, Ibu lanjut ya untuk materi yang saat ini. Nah, sekarang kita ke pengolahan berbagai bahan pakan ternak. Jadi diketahui potensi sumber bahan pakan ternak terutama di Poso itu cukup tinggi di Indonesia, terutama di Poso ya. Nah, sumber bahan pakan tersebut itu bisa dari hijauan, limbah pertanian, limbah agroindustri, limbah perkebunan kelapa sawit, limbah hasil pengolahan sagu, limbah rumah tangga, limbah pasar, dan limbah restoran. Namun selama ini belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, mungkin karena minimnya pengetahuan tentang manfaat limbah-limbah tersebut. Dan perlu diketahui, ini kandungannya termasuk serat kasarnya sangat tinggi dan rendah protein
kasarnya. Dengan rendahnya kualitas sumber bahan pakan tersebut di atas, perlu dilakukan pengolahan pakan untuk peningkatan kualitas. Dan sisi lain, keuntungannya dapat disimpan lebih lama. Jadi di saat nanti pakannya kita paceklik atau mungkin kekurangan pakan, bisa kita gunakan di saat kekurangan pakan. Misal pada musim kemarau, sumber pakan, terutama biasanya hijauan itu susah, jadi bisa kita gunakan yang sudah kita olah atau kita fermentasi atau kita dalam bentuk silase. Nah, itulah manfaat dari pengolahan berbagai bahan pakan ternak. Dan sampai di sini kan kita ini mata kuliah praktek. Jadi yang Ibu mau kita saling sharing di sini, diskusi, tanya jawab. Apa yang tidak kalian tahu jangan nanti di lapangan baru kalian diam-diam bingung. Ternyata juga ya Ibu tidak tahu kalau semuanya ini ada kendala. Seperti contoh, siapa di sini yang tidak tahu limbah agroindustri atau limbah kelapa sawit? Padahal di Poso ini juga termasuk banyak limbah kelapa sawit. Agroindustri apa? Jadi jangan sampai nanti Ibu bilang agroindustri, tapi ternyata tidak tahu. Padahal sebenarnya ada di sekitar kita banyak. Oke, ada yang bertanya di sini? Soalnya yang Ibu mau nanti di saat praktikum, betul-betul dimanfaatkan bahan pakan ternak yang ada di sekitar kita. Jadi sumber daya pakan lokal. Jadi kita manfaatkan bagaimana supaya nanti kebutuhan, ya bentar, kebutuhan ternak ini tercukupi dengan kita manfaatkan pakan sumber bahan pakan yang ada di sekitar kita. Apalagi kita di kampung, di Poso banyak sekali limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan. Oke, siapa? Lisya. Tanya apa Lisya? Oke, silahkan. Halo, dengar suara Ibu? Iya Ibu, Ibu tolong berikan contoh limbah agroindustri Ibu yang seperti apa? Oke, sip. Contoh limbah Jadi, agroindustri Ibu yang seperti apa? Oke, jadi ada Iya macam-macam Ibu. limbah Iya, oke, sip. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Jadi dari awal kita harus tahu semuanya. Jadi limbah agroindustri itu seperti apa? Onggok, polar, dedak. Jadi dedak itu adalah apa kalau di Poso? Bunga. Jadi sebenarnya itu sudah termasuk agroindustri. Cuma yang kalian tahu cuma limbah apa dari pertanian, dari padi. Nah, terus apa? Bungkil kelapa. Banyak itu agroindustri. Terus kulit coklat, kulit kopi itu bisa juga digunakan untuk pakan. Itu termasuk limbah agroindustri. Jadi yang ibu mau di sini limbah agroindustri yang potensial di Poso adalah dedak, kulit kopi, kulit coklat. Nah, itu supaya dimanfaatkan nanti di saat praktikum. Oke, paham? Jadi mungkin Lisya dari yang Ibu jelaskan ada yang sering ditemukan di daerahnya Lisya, mungkin dari kampungnya Lisya. Halo? Dengar suara Ibu? Dengar Bu, dengar. Ya, ada. Kalau di daerah saya yang sering ditemukan dedak Ibu. Oke, karena itu banyak ya. Dedak. Iya Ibu. Banyak sawah ya. Tapi kalau kulit kopi, kulit coklat di sana nggak ada ya? Halo? Halo? Dengar suaranya Ibu? Lisya, dengan yang lain? Dengar ya, jarang Ibu. Jarang. Oke, sip. Jadi nanti praktikum yang Ibu mau manfaatkan sumber daya pakan lokal yang ada supaya tidak mahal apalagi di masa pandemi. Oke, lanjut siapa lagi? Dengar Ibu. Lanjut siapa lagi? Saya Ibu. Atas nama siapa, Dek? Juana, ya. Ibu hafal sudah suaranya. Ya, di sini saya akan bertanya, kan di sini dibilang ada limbah kelapa sawit. Maksudnya itu contoh limbah kelapa sawit itu yang bagaimana Ibu? Oh iya, terima
terima kasih, bagus. Karena pasti di sekitarnya itu sudah banyak kelapa sawit. Terutama apa? Biasa di daerah-daerah perbatasan itu banyak kelapa sawit Ibu lihat. Jadi contoh limbah kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai pakan adalah pelepahnya dengan daun dan bungkil inti sawitnya bisa. Itu bisa. Jadi di antara ketiganya itu antara pelepah, daun dan bungkil inti sawit yang paling tinggi serat kasarnya adalah pelepah sawit. Jadi itu butuh pengolahan pakan ternak supaya tinggi serat kasarnya itu menjadi rendah. Akhirnya nanti kualitas protein kasarnya naik gitu. Itu yang diharapkan. Oke. Jadi nanti tujuan praktikum ke apa? Pelepah sawit atau ke daun atau ke bungkil inti sawit gimana? Semua jadi pengusaha sawit nih dia. Oke, siap? Iya Ibu. Oke. Jadi seperti biasa, karena praktikum kita biarpun pandemi kita tetap lancar, tetap Ibu share panduan praktikumnya untuk mempermudah kalian. Oke, selama ini kan kemarin praktikumnya bagus semua, nilainya angkatannya bagus semua. Padahal masa pandemi yang Ibu harapkan Ibu pesimis bisa dapat A, tapi kalian dengan di musim pandemi ini kalian totalitas dengan kesederhanaan, dengan alat apa adanya, ya jadi juga praktikumnya. Jadinya nilainya Ibu tidak bisa kasih jelek, ya semuanya bagus. Tanpa ada yang remedial. Oke, lanjut lagi siapa? Oke, siapa absen? Oh, Audrey Wololi. Pak Dek? Ya Bu, Ya. pertanyaan Apa, Dek? saya Bu, Ya, saya bagaimana dengar. cara menstabilkan pakan di masa pandemi Bu? Oke, jadi menstabilkan supaya kebutuhan pakan ternak tercukupi tanpa pasok pakan dari luar, begitu ya? Ya Bu. Oke, jadi cara menstabilkan adalah dengan Ya, di Bu. sini kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada, limbah hijauan pertanian, limbah Ibu rasa limbah pasar juga kalau nggak bersihkan juga ya sayang juga. Padahal ini manfaat buat kita peternakan, buat masa depan peternakan. Jadi kita sebagai mahasiswa peternakan ya harus memanfaatkan ini limbah-limbah dimanfaatkan sebagai pakan ternak supaya apa? Kebutuhan ternak tercukupi dan tidak lagi beli pakan pabrikan. Mungkin bisa beli pakan pabrikan tapi ya mungkin berapa persen. Oke? Cukup ya? Dipaham? Oke, ada Paham lagi? Ibu. Paham Bu. Oke, Ibu rasa semua ini angkatannya ya good lah, bagus. Oke, kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita pengolahan pakan, kita harus melakukan proses pengeringan. Nah, cara proses pengeringan ini ada dua cara, yaitu dapat dijemur di bawah sinar matahari, tergantung mau berapa jam, tergantung kebutuhan. Dan yang kedua, menggunakan oven 60 dan atau 150 derajat Celcius, tergantung kebutuhan mau diolah menjadi apa. Dan ini semua serta-merta tujuannya apa? Ingin mengetahui kadar air dalam bahan pakan yang akan kita uji, yang akan kita teliti, atau yang akan kita gunakan nanti sebagai praktikum. Oke, ini adalah perhitungan kadar air, rumusnya. Lihat semua kan ya? Jelas? Nah, ini adalah yang kita ketahui adalah pertama yang harus ditimbang itu sampel. Nah, sampel yang digunakan adalah sampel ini hijauan. Jadi contoh saja, sampel itu bisa macam-macam. Tergantung kalian apa nanti yang mau dihitung kadar airnya. Nah, ini ditimbang dulu. Terus kita timbang juga cawannya. Itu kita kasih kode B. Terus setelah itu kita masukkan ke oven kalau mau dikeringkan. Kalau mau digunakan ke matahari, di bawah sinar matahari, ya silahkan. Ini hanya contoh. Nah, setelah dikeringkan, kita timbang nih berat akhirnya dengan, jadi Ibu kasih kode C. Jadi kode ini tergantung kalian mau pakai apa.
Nah, kodenya yang mudah diingat. Kalau Ibu ABC, kalau ada yang mungkin XYZ atau AZN, terserah. Jadi yang mudah diingat. Jadi rumusnya pasti sudah tahu. Yaitu A ditambah B dikurang C dibahagi A sen. Jadi sampai di paham ya semuanya? Halo, suara Ibu. putus. Tadi kan didengar. Ibu putus suaranya Ibu. Oh, tadi menerangkan didengar. Dengar Ibu. Dengar ya. Tapi tadi ada yang putus-putus. Putus-putus Ibu. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Putus-putus, Ibu, bersuara. Oke. Untuk singkatnya, karena jaringan ini hujan, mudah-mudahan ini terakhir didengar ya. Jadi rumus kadar air adalah A ditambah B dikurang C dibagi A kali 100%. Dengar ya? Dengar. Halo, dengar suara Ibu? Halo? Dengar Bu. Oke. Karena jaringan jelek, tadi Ibu mengajar terakhir sempat terputus. Jadi pertemuan kali ini cukup sekian. Bisa diganti disambung minggu depan. Karena memang tidak bisa dipaksa, ini hujan juga. Di tempat kalian hujan enggak? Hujan Halo? Ibu. Oke. Iya, tadi sempat kalian tidak dengar ya suara presentasenya Ibu? Yang terakhir. Oke. Yang terakhir tadi. Oke, iya. Kita lanjut saja minggu depan. Ini sudah putus-putus. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Pastinya. Silakan keluar. Oke, sudah ada. Oke, silakan keluar. Oke, silakan keluar, Irwan. Oke.